Kadang-kadang kalau ngomong nggak bisa ke orang. Bertahanlah. Ujian Allah itu nikmat. Kelak oleh dewek mah mupang ke orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma yatakallam bil arabiyyah. Allahumma ya Allah bi barakatillah bi syafaatillah bi nabiillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah bi salamati dinni wal akhirah bi asli ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama puja dan syukur hanya milik Allah yang Maha Ghafur. Shalawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, panutan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keberkahannya terlimpah curahkan pada kita semua, para sahabatnya, para pewarisnya, para pengikutnya, wabil khusus kita, saudara kita, tetangga kita, keturunan kita yang tidak bisa hadir pada tempat ini. Mudah-mudahan diaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Syaikhul Qadir Al-Zailani, amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah wa syukurillah, yang saya hormati serta saya banggakan Bapak Dewan Abdul Khalik, Dewan selanjutnya yang saya hormati serta saya banggakan para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi, para ustadz-ustadzah, para alim ulama, para satid, dan para sepuh dan bini sepuh yang mudah-mudahan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini seperti biasa pengajian rutin setiap malam Rabu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita istiqomah, memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebelumnya saya mohon maaf lahir batin yang seluas-luasnya pada seluruh jemaah, bahwasannya saya baru sempat hadir dikarenakan yang pertama, biasa manusia itu tidak luput daripada ujian dan cobaan. Bukan berarti saya menghindar daripada thalabul ilmi, tidak. Intinya coba memantapkan lagi jiwa lahir dan batin, coba berjuang untuk kemaslahatan kita semua. Di sini saya mengajarkan kepada seluruh jamaah bahwasannya hidup itu senantiasa seperti angin yang bila mana dibawa ke sana kemari, ujung-ujungnya tetap Gusti Allah aja. Gitu. Maka saya memantapkan hati sebelum saya mengajarkan kepada seluruh jamaah, saya mencoba pribadi. Allah sedang menguji, Allah sedang mencoba hambanya, tidak luput daripada kemampuannya. Di sisi lain, kadang-kadang hati nurani, jangankan orang biasa, kiai saja. Semacam saya, orang yang masih banyak dosa, itu masih kadang tidak kuat menghadapi ujian Allah. Kadang-kadang kalau ngomong nggak bisa ke orang. Bertahanlah. Ujian Allah itu nikmat. Kelak oleh dewek mah mupang ke orang. Nah seperti itu. Jadi orang belajar marifat, orang belajar ilmu Allah itu belum bisa dikatakan belajar marifat kalau hanya untuk mengaji saja. Tetapi kenyataannya kalau belum dibanting Allah, baru kita sadar. Karena perjalanan manusia itu berbeda-beda.
Tapi intinya Allah memberikan segala perkara kepada kita itu tidak lain untuk mendewasakan kita. Makanya ketika tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang menemani, tidak ada orang apapun, kita ditinggalkan semua orang, berarti bukan Allah benci kepada kita. Tetapi sengaja Allah akan memberikan suatu nikmat yang dimuliakan, diangkat derajatnya tanpa kita sadar dan tanpa kita ketahui. Maka dulu saya berjalan bersama Haji Mami dan rombongan berjalan melewati lautan 4 jam. Artinya kalau di darat kita hebat-hebat, kumis baplang itu sombong kalau di darat. Tapi ketika di tengah lautan, ombak 50 meter tingginya, itu bagian hebatnya nangis itu. Ya. Ingat sama mati mana. Nah disitulah orang kalau ibadahnya mutlak karena Allah, maka mereka akan karena abu iyyaka nasta'in. Maka dari itu jangan pernah berputus asa ketika apapun yang terjadi kepada kita. Dinikmati saja. Kita mau gini gitu, orang mau bicara apa terserah. Orang mau ngomong apa terserah, yang terpenting kita perbaiki ibadah kita sebaik-baiknya. Dan saya dapatkan Islam. Saya 1 minggu di dalam alas, saya 1 minggu di hutan, tidak ada yang menemani, bahkan yang menemani cuma binatang. Pasti makan nggak ada, cuma bekalnya rokok 2 bungkus sama lilin, biar terang aja. Itu yang saya dapatkan, tidak ada yang lain kecuali aqimus sholah, dirikan sholat, jangan pernah tinggalkan sholat. Hidupmu acak-acakan, perbaiki sholatmu maka akan diperbaiki oleh Allah. Jadi kuncinya itu ibadah. Tapak di mana-mana juga ujungnya kayak itu. Makanya saya belajar bertafakur riyadhah. Riyadhah mencari tempat yang paling sunyi, yang terhindar dari keramaian banyak orang. Karena kalau di rumah banyak orang, saya tidak fokus. Makanya saya belajar untuk menyendiri, mengeningkan, berdamai dengan hati sebelum saya mengajarkan kepada orang lain. Artinya segala sesuatu manusia tercipta itu bisa diselesaikan hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jalannya dengan kita membenahi diri kita, terutama ibadah sholat. Makanya wajib bersyukur kepada Allah. Napas kita sekarang masih diberikan oleh Allah. Masih diberikan napas, masih dijaga oleh Allah. Tapi kadang-kadang kita lupa kepada Allah. Maka dari itu saya mengajak pada seluruh jemaah, marilah bersama-sama untuk senantiasa ibadah kewajiban diperbaiki. Sholat. Itu kuncinya. Seminggu dapat riyadhah isarohnya sholat. Makanya saya kalau begini berarti sholat, ibadah yang terutama. Maka dari itu apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang menimpa kita, jangan senantiasa kita berkecil hati. Senantiasa kita hakul yakin segala sesuatu itu semua sudah kehendak Allah dan kita kembalikan kepada Allah. Saya yakin demi Allah, demi Rasulullah. Saya yakin apabila kita memperbaiki sholat kita, maka amal ibadah kita diperbaiki, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sholatnya jangan memenuhi hak pribadi. Kebanyakan kita kenapa tidak dikabul oleh Allah? Karena sholatnya memenuhi hak pribadi. Apa hak pribadi? Keinginan kita. Kalau punya keinginan, sholatnya getol, sholatnya rajin. Kalau lagi banyak urusan, sholatnya rajin. Tapi kalau sudah selesai, sholatnya gelentang-gelentok. Maka dari itu sholat itu dikerjakan untuk memenuhi hak Allah. Karena Allah sudah mewajibkan kepada kita untuk beribadah sholat memenuhi hak Allah. Jadi hak kita membiarkan Allah yang mengurus. Maka mulai malam ini perbaiki sholat kita, perbaiki ibadah kita semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita semua Allah muliakan dunia wal akhirah. Mudah-mudahan malam ini Allah berikan keajaiban, Allah berikan kemustajaban. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan malam ini Allah kabul. Terutama urusan-urusan dunia. Makanya orang ngomong urusan gini tetap ujungnya mau urusan dunia. Karena apa? Dunianya belum baik. Kalau dunianya sudah baik, berarti akhiratnya pasti baik. Maka dari itu kita memohon kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah lewat wasilah barokah karomahnya para wali-wali Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keajaiban, Allah kabul segala keinginan kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Marilah kita bersama-sama, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Marilah kita bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan membaca salawat kita diaku pada Rasulullah, santrinya Syabul Qadir Al-Silani. Amin ya Allah ya Rabbal.